Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di acara podcast Ika Unhas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Itu kalau biasa saya manggil beliau itu Kalia. Beliau adalah dokter gigi dan juga kepala puskesmas di Puskesmas Landasan Ilir. Oke, selamat sore Kalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Kanda? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Di Gimana Hendra kabarnya? Alhamdulillah Baik, ya. di saat-saat off seperti ini masih tetap semangat gitu kan, walaupun masa-masa Covid. Iya betul. Oke, gini Kanda. Jadi hari ini kita banyak ingin menggali informasi ataupun sharing-sharing dari kalian seputar penanganan Covid, utamanya di puskesmas gitu kan ya. Baik. Seperti itu. Mungkin ada juga beberapa isu-isu yang lagi hit. Iya. Nah, apalagi yang kemarin ya, ini heboh, orang marah-marah di rumah sakit ya, iya, karena betul. dikiranya puskesmas dikiranya di-COVID-kan gitu ya, Betul. keluarganya. Betul. Oh, kalian dalam memandang isu tersebut gimana ya kira-kira kan? Ya, memang kita lihat berita berseliweran ya, baik di TV maupun media sosial lain tentang permasalahan banyak masyarakat protes, marah-marah yang katanya anggota keluarganya masuk rumah sakit dengan kondisi tidak COVID tapi keluar dinyatakan COVID. Jadi gitu COVID ya. gitu ya. Ya, baik yang meninggal maupun yang dalam kondisi sakit begitu. Ya, kalau lihat seperti ini memang kita harus bisa berpikir real atau objektif begitu. Pasien yang masuk rumah sakit dengan gejala suspek misalkan begitu, dan kemudian meninggal dengan dinyatakan menggunakan protokol COVID pemakamannya, yang kami ketahui bahwa itu atas tanggung jawab dokter penanggung jawab yang melihat kondisi pasien mengarah ke arah COVID, suspek COVID. Itu makanya biasanya pada saat meninggal dengan status probable maupun kebanyakan yang probable ya, karena belum ada konfirmasi hasil dimakamkan secara protokol COVID karena dilihat kondisi pasien selama masa perawatan atau pada saat masuk rumah sakit itu mengarah ke suspek COVID, dan itu harus dinyatakan oleh dokter penanggung jawabnya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang masyarakat atau keluarga menganggap loh kok tiba-tiba keluarnya jadi COVID begitu. Ya, karena kita tidak bagian dari yang di dalam yang merawat atau yang melihat, memang kita akhirnya agak sulit. Tetapi mungkin harusnya mungkin ya supaya tidak ada miss begini, keluarga harus dijelaskan kondisi-kondisi dari pasien atau keluarganya yang masuk. Sampai di kondisi akhir kenapa dinyatakan seperti itu, mungkin begitu. Berarti butuh penjelasan yang kita sepertinya ya. Tapi kebanyakan kasus yang terjadi memang kan singkat ya. Pasien masuk 1 hari misalkan kondisinya parah, terus mengalami perburukan, meninggal. Jadi hasilnya belum keluar. Ya, hasilnya belum keluar. Orangnya sudah meninggal. Kebanyakan seperti itu. Jadi keterlambatan juga sebenarnya membawa pasien yang sakit ke rumah sakit. Itu juga bisa salah satu faktor masalah utama ya. Jadi akhirnya penanganan dari rumah sakit mungkin sudah maksimal tapi terlambat. Jadi tidak bisa tertolong atau perburukannya semakin parah. Mungkin bisa berarti seperti itu. kaitannya juga berarti ada peran puskesmas sebenarnya di sini ya, dalam artian kalau misalnya ada gejala mungkin apakah modelnya puskesmas akan merujuk atau gimana gitu?
Jadi dalam peraturan untuk isolasi mandiri, kita berbicara isolasi mandiri dulu, itu ada instruksi atau arahan edukasi ke pasien untuk harus melaporkan kondisinya bila mengalami gejala ya, bila mengalami gejala baik ringan, sedang maupun berat selama masa isolasi. Jadi tidak boleh ditunda atau pasien diam saja. Itu kenapa harus adanya pemantauan setiap hari oleh tenaga kesehatan bagi pasien yang dilakukan isolasi mandiri. Jadi itu yang di rumah kan ya? Itu yang di rumah. Sekarang sepertinya pemerintah lebih mengarah ke pengkhususan tempat untuk isolasi mandiri ya. Walaupun sekarang masih berlaku untuk isolasi mandiri di rumah, tapi kita ketahui ternyata pemantauan dan lain sebagainya atau penyebaran COVID-nya itu tidak bisa maksimal dicegah karena kesehariannya kita tidak bisa melihat 24 jam pasien yang diisolasi mandiri. Nah, saat kita pantau misalkan, iya betul di rumah melakukan protokol kesehatan yang sudah kita edukasi dan lain sebagainya, tetapi di luar dari itu kita nggak tahu lagi mereka apakah betul-betul menerapkan secara ketat di rumah, padahal di dalam rumah tangganya ada banyak anggota-anggota keluarga lainnya. Nah, jadi seperti kayak di Jakarta yang sekarang sudah mulai mengarahkan seluruhnya tidak ada isolasi mandiri di rumah, begitu ya? Ini langsung ke Wisma Atlet langsung semua. Langsung ke Wisma Atlet, ya bisa jadi Balikpapan nanti bisa begitu seperti juga itu, ya, perlahan mengarah ke sana begitu, karena memang itu salah satu bentuk upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID ini sendiri. Kalau di Puskesmas Kelandasan Ilir sendiri kan jumlah warga di wilayah kerjanya yang terkena terkonfirmasi. Data terakhir itu Kelandasan Ulu ada 14, Kelandasan Ilir 25. Semua pemantauan ada yang di rumah sakit, ada yang di isolasi mandiri di rumah, dan ada yang di apalagi rumah observasi atau asrama haji. Asrama haji. Ya. Oh, jadi tidak semua di isolasi mandiri di rumah gitu ya, kan ya? Iya, jadi ya. Jadi ada beberapa yang memang kita nilai tidak bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, itu diarahkan untuk isolasi mandiri di asrama haji. Terutama bagi yang di rumahnya terdapat lansia, bayi, balita maupun ibu hamil. Gitu. Oke. Oh, berarti sebelum si pasien positif ini melakukan isolasi mandiri, berarti ada asesmen lah dari pihak puskesmas dulu gitu ya, Bunda ya? Biasanya kita tanya di rumah itu ada siapa, apa memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, apa punya kamar sendiri yang bisa untuk dia sendiri tidak bercampur dengan orang lain gitu. Biasanya kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, dan kalau memang tidak memungkinkan kita arahkan untuk isolasi mandiri di asrama haji. Biasa kalau misalnya si pasien yang positif itu ada enggak biasa kadang-kadang permintaan saya mau di rumah aja, enggak mau di Wisma Atlet gitu, apa di Wisma asrama haji gitu. Mungkin secara kenyamanan, mungkin dia rasa lebih nyaman di rumah ya, karena tidak asing buat di rumah begitu banyak. Tetapi ya di situ peran kita untuk mengedukasi kalau memang itu tidak memungkinkan. Apalagi kalau dalam satu rumah anggota keluarganya cukup banyak. Misalkan kamar cuma 3, tetapi anggota keluarga ada 6, 7. Yang seperti itu kan harus kita bisa mengedukasi supaya mereka mau. Mereka mau ya. Berarti banyak juga yang nggak mau sebenarnya kalau di asrama haji gitu ya. Hanya pengen di rumah saja begitu. Lebih enakan di rumah. Enak di rumah saja. Tapi mudah-mudahan ke depan ya kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah Kota Balikpapan mengarah kemana untuk masalah isolasi mandiri. Apakah mengikuti Jakarta atau masih tetap menerapkan, karena memang di dalam pedoman kan masih ada ya untuk isolasi mandiri di rumah yang bila memungkinkan, kalau tidak diarahkan ke suatu tempat seperti rumah observasi atau asrama haji kalau kita di Balikpapan sekarang. Oke. Terus kalau untuk di puskesmas sendiri, artinya kan selain misalnya untuk isolasi mandiri buat pasien, kemudian ada edukasi, terus
ada satu lagi ya, karena kalau tidak salah apa tracing ya, tracing Tracing, kontak erat istilahnya ya. tracing, iya. Gimana Pelaksanaannya puskesmas ya? pelaksanaannya seperti Iya. apa gitu kan? Jadi biasanya kita itu menerima laporan selain dari Dinas Kesehatan untuk data-data pasien yang terkonfirmasi, kita juga menerima laporan dari masyarakat langsung untuk kita konfirmasi pasien yang laporan-laporan dari masyarakat begitu. Nah, pada saat kita menerima data-data pasien terkonfirmasi, biasanya kita sudah mulai tuh gencar cari kontaknya gitu ya. Kadang kontak kita dilengkapi dengan nomor kontak dari data konfirmasi itu, kita dilengkapi dengan nomor kontak yang bisa kita hubungi, kadang juga tidak ada. Nah, yang bermasalah itu kadang kalau tidak ada berarti kita harus lebih ekstra. Di sini peran kerjasama lintas sektor. Jadi kita memperkuat lintas sektor baik ke kelurahan, ke RT maupun kader langsung dengan bantuan dari pihak kelurahan dan RT. Begitu. Jadi kita coba cari tahu nomor kontaknya, data keluarga terdekat, minimal yang terdekat untuk kontak erat dari pasien terkonfirmasi. Nanti kalau kita sudah dapat, kita di puskesmas punya tim. Ya, jadi kalau kami ada tim untuk COVID sendiri, untuk yang melakukan tracing, pemantauan dan lain sebagainya begitu. Kalau sudah data-data itu ada, nanti tim yang bergerak untuk menghubungi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kontak erat, mulai kontak kapan, bagaimana kondisinya, siapa saja dan lain sebagainya, dan itu kita data. Untuk selanjutnya kita lakukan pemantauan sebagai kontak erat. Nah, disitulah nanti akan ada apa lagi? Penapisan bergejala tidak bergejala gitu ya. Dan yang kita arahkan untuk kemudian dilakukan rapid test atau swab nantinya. Oh, berarti kalau yang kontak erat ini ada pilihannya ya, mau rapid test dulu atau swab? Apa tidak langsung swab aja gitu kan? Enggak ya. Pengennya begitu ya, tapi kadang apalagi namanya untuk kita biasanya tahapannya kita lihat rapid dulu. Rapid dulu. Tetapi untuk pasien yang mungkin ternyata di kontak erat kita dapat ada yang bergejala, tentu saja tidak bisa berlama-lama ya, kita akan berkoordinasi sama Dinas Kesehatan gitu. Nanti kemudian pilihan penjadwalan swab itu akan dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kita juga menunggu arahan untuk penjadwalannya, karena kan banyak ya, banyak. Dan kita punya 27 puskesmas dengan sama juga mengajukan nama-nama kontak eratnya untuk dilakukan penjadwalan, apakah rapid dulu nanti atau swab, itu nanti tinggal kita tunggu jadwalnya masuknya kapan begitu. Oke, menarik ya tentang rapid test sama swab test. Mungkin karena kemarin sempat juga melihat ada video viralnya Dokter Tirta ya. Oh iya. Dia seperti biasa beliau itu ya semangat ya. Sangat semangat, saking semangatnya sulit dibedain. Ini lagi marah-marah atau sangat bersemangat gitu kan. Dia bahas tentang rapid test. Kalau menurut Kak Lia sendiri gimana sih tentang itu? Rapid testnya atau swabnya, PCR-nya nih? Yang rapid testnya kayaknya ya. Yang dia permasalahin kalau kemarin itu masalah rapid test ya, yang 14 hari masa berlakunya. Artinya dengan rapid test kita sudah bisa bawa kemana-mana nih. Saya ini bebas COVID gitu kan. Gimana menurut kalian kalau tentang itu? Efektivitas rapid memang berbeda dengan PCR kan ya. Untuk penentuan COVID itu tetap yang dipakai adalah PCR test ya atau swab ya. Rapid test di sini lebih melihat apakah imun tubuh kita ada terhadap infeksi yang masuk begitu. Nah, memang tidak bisa, makanya di hasil-hasil rapid test itu selalu ditulis ini bukan sebagai apalagi namanya penentu untuk terinfeksi COVID begitu ya, selalu ada ya. Karena memang
harus, karena memang dia bukan sebagai tes yang digunakan untuk menentukan apakah ini terkena COVID atau tidak. Betul. Begitu. Tetapi paling tidak itu bisa memperlihatkan, kalau menurut saya paling tidak itu bisa memperlihatkan kondisi dari si pasien atau kita masyarakat yang melakukan rapid, apakah ada terjadinya infeksi dalam tubuh, kemudian munculnya imun-imun yang dilihatkan dari hasil-hasil rapid tadi. Begitu. Ya tentu saja, pokoknya kalau mau tahu pasti harus swab. Harus swab, Iya, betul. kalau mau tahu pasti harus swab begitu. Iya, betul kan. Saya juga awalnya dulu kemarin waktu sebelum naik lokasi seperti itu. Awalnya rapid aja. Setelah banyak kasusnya di tempat saya itu, jadinya semua yang mau naik Harus swab. harus swab. Ya, Dan betul. lumayan kan, kan? Ya. Karena memang hasil rapid reaktif atau non reaktif itu belum tentu swabnya, misalkan rapidnya non reaktif belum tentu swabnya negatif ya. Betul. Iya, gitu. Ya sama sih kasus kemarin yang di tempat teman juga, dia karena orang Balikpapan, jadi hanya rapid test toh, 2 kali rapid test malah non reaktif. Pas dia bergejala di lokasi, dia swab positif, beberapa hari kemudian meninggal. Kan jadi bingung gitu kan? Iya. Kalau mau yang case-nya PHKT kan? Iya benar, PHKT ya. Iya seperti itu. Ya memang tetap pilihannya adalah swab pilihannya. Tetapi ya itu makanya ada kebijakan pemerintah yang nanti mulai mengarah ke nilai rupiah dari swab test itu swab test sendiri ya, karena kondisi kemarin kan tidak semua bisa menjangkau untuk swab ya kalau yang mandiri. Betul. Mungkin ya. Tetapi kalau yang dibiayai pemerintah itu dari hasil tracing, memang itu semua dibiayai oleh pemerintah gitu. Nah, tetapi kan banyak sekali ya warga masyarakat kita yang kemudian untuk melakukan mandiri tidak masuk dalam tracingnya, yang bukan berarti dia bukan OTG gitu. Betul. Jadi kita memang nggak tahu gitu. Ya kalau mau bagus ya memang harus swab. Ya. Harus swab yang harus lebih, swab. ya, harus Poinnya sih swab test. ya, gitu kan, tapi nggak ada salahnya rapid ya untuk saat ini kalau tidak memungkinkan swab lah mungkin Swab. ya. Tapi jangan menjadikan acuan gitu. Jadi protokol kesehatannya andaikan Dehendra OTG gitu ya. Tetapi kalau menerapkan protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, paling tidak itu bisa meminimalkan. Nah, jadi yang ditakutkan menganggap non reaktif, sehingga menganggap dirinya bebas gitu, aman aja gitu kan, mau saja kemana-mana dan aman. menularkan, iya nggak pakai masker, cuek aja dan lain sebagainya gitu. Jadi itu makanya pemerintah karena agak sulitnya untuk pelaksanaan PCR secara masif mungkin ya, karena kan pembiayaannya cukup besar. Betul. Berarti yang harus digalakkan, ditekankan adalah pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatannya. Itu makanya harus menegur orang yang nggak pakai masker. Jadi jangan marah kalau ditegur nggak pakai masker ya. Betul kan. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menekan dulu gitu. Kalau maunya mungkin ya semua bisa diperiksa supaya bisa tahu hasilnya ya. Kadang gemes juga kalau ngeliat orang kita sambil jalan kan di samping kiri kanan, nggak pakai masker. Gitu kan. Kalau bilang kalau saya di lokasi kerja nih, udah pasti tersuruh pulang ini orang ini kan kalau pekerja saya gitu kan. Seperti itu kan. Oke, selanjutnya itu kan ada informasi nih. Kalau nggak salah rilis yang lalu itu adalah untuk next rapid test ini akan wajib buat ibu hamil ya. Itu sudah gimana keluar itu? Ya. Sudah keluar peraturan atau surat edaran wali kota nomor 0388 ya kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau saya salah angkanya. Nanti kita cari di IG-nya Pemkot kan ya. 0388 mengenai tentang rapid test bagi ibu hamil 2 minggu dari waktu perkiraan melahirkan begitu. Jadi ini salah satu bentuk upaya pemerintah melindungi ibu hamil dapat melahirkan dengan aman, baik dan tenaga kesehatan aman, gitu ya, supaya
apalagi ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan rapid test 2 minggu dari waktu perkiraan kelahirannya, itu kalau didapatkan hasil reaktif, bisa segera dilakukan swab. Nah, jadi pada saat melakukan proses persalinan sudah mengetahui kondisi atau status ibu hamil ini apakah positif atau negatif atau apalagi namanya terpapar infeksi coronavirus ini begitu, sehingga nanti pada saat di pelayanan kesehatannya udah siap. Siap baik sarana prasarana, karena kan kita ketahui pasti harus ada ruang kalau positif prosedurnya seperti apa gitu, dan tenaga kesehatannya pun juga sudah siap begitu. Kan kasihan juga ibu hamilnya kalau pas mau lagi nunggu bukaan gitu harus pakai masker, kan pusing juga itu nanti pasti. Itu kan teknisnya kalau kita ngebayanginnya kan ya. Ini dilakukan di seluruh, kalau di Balikpapan ini rapid testnya dilakukan di seluruh puskesmas. Jadi dilakukan di seluruh puskesmas. Nanti hasil pelaporan kita online juga ke dinas kesehatan. Yang sudah dapat hasilnya reaktif langsung dilaporkan ke bagian P2. Kemudian nanti dijadwalkan untuk pelaksanaan swabnya. Rapid test yang dilakukan di puskesmas itu buat ibu hamil. Buat ibu hamil, iya. Kalau misalnya ibu hamilnya nanti pas mau bepergian bisa dipakai rapid testnya itu kan ya? Kalau mau naik pesawat atau apa itu bisa nggak ya? Karena 2 minggu sebelum melahirkan, sepertinya kalau mau berangkat kan udah susah ya nih, udah persiapan mau melahirkan. Gitu ya. Nah, kirain gitu kan ada misalnya yang punya keluarga di di Jawa atau di Sulawesi kan, kayaknya saya mau melahirkan di rumahnya keluargaku aja deh gitu kan. Itu bisa dipakai rapid testnya itu kan deh. Rapid test untuk surat yang dikeluarkan untuk syarat perjalanan kan puskesmas tidak mengeluarkan surat untuk persyaratan perjalanan ya. Jadi dia hanya berarti hasil rapid test itu nggak bisa dipakai gitu ya? Kalau mau pergi-pergi gitu ya? Nggak tahu kalau ada yang coba ya. Artinya tapi kalau dalam bentuk surat menyatakan sebagai syarat perjalanan dengan hasil rapid test itu puskesmas kita tidak mengeluarkan untuk sebagai syarat perjalanan. Kanda, selanjutnya kembali lagi ya kita ke puskesmas lagi ceritanya gitu ya. Kira-kira kalau di tempatnya Kanda ini sendiri kan teman-teman itu kalau dalam misalnya kegiatan-kegiatan selain COVID misalnya ya, entah itu penyuluhan DBD itu apakah metodenya yang dilakukan itu online kah atau masih ngumpulin orang kah atau gimana gitu Kanda? Artinya kan kita tidak bisa fokus hanya COVID tok ini kan, banyak penyakit lain lagi kan artinya. Lain harus dipikirkan. Memang dengan adanya situasi pandemi seperti ini, pembatasan pelayanan itu berdampak ya. Ada penyesuaian atau adaptasi dalam pemberian pelayanan baik promotif preventif maupun pelayanan COVID itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk kami tetap berusaha untuk tidak mengabaikan pelayanan lainnya, walaupun banyak prosedur-prosedur yang berubah gitu. Jadi contohnya kayak DBD, kita pelaksanaan PSN gitu ya, itu akhirnya tidak bisa semua terjun begitu, dan difokuskan pada lingkup-lingkup kecil dulu. Jadi petugas tetap turun, tetapi apalagi arahan ke warga gitu ya untuk melakukan PSN di tempatnya masing-masing, tidak bergerombol yang seperti biasa kita rame-rame gitu ya. Jadi lebih ke lingkup kecil dari rumah tangga, PSN di masing-masing. Monitor dari petugas tetap dilaksanakan gitu. Kemudian pelaksanaan kelas ibu hamil, kita sempat tetap melaksanakan dengan pembatasan jumlah ibu hamil yang bisa dilakukan kelas ibu hamil saat itu.
yang biasanya 10 kita kurangin karena ruangan yang tersedia kita sesuaikan dengan jarak ibu hamil yang bisa, karena kan jadi apalagi nih ya, durasi, jarak dan ventilasinya gitu. Betul. Ya itu kita sesuaikan. Tetapi kemarin sempat pada saat lagi tinggi-tingginya pandemi ini, betul, kita berhentikan dulu untuk pelaksanaan kelas ibu hamil sambil melihat kondisi lagi gitu ya. Tetapi edukasian melalui WA grup itu jalan. Oh tetap. Ya, gitu ya. Jadi kan punya grup-grupnya ibu hamilnya gitu. Karena kan mereka kan harus dipantau ANC. Itu kan ada di mereka udah lakukan pemeriksaan rutin kan di puskesmas. Jadi punya grup gitu. Edukasi di situ atau ada media penyuluhannya dikasihnya lewat situ begitu. Jalan aja sih ya, tapi tidak semaksimal yang seperti biasa begitu. Oke. Kalau kayak untuk pelayanan gigi gimana itu kan? Karena kan ya jelas kan potensi kontaknya tinggi banget itu kan, buka mulut gitu kan, seperti itu. Jadi memang arahannya untuk pelayanan gigi itu kan kita meminimalkan penggunaan alat yang menimbulkan aerosol, seperti penguburan dan pelaksanaan atau scaling gitu kan? Iya, tindakan scaling. Nah, jadi kita juga mengupayakan satu dari sisi petugas melengkapi penggunaan APD gitu ya. Di level 3 untuk memberikan pelayanan gigi pada pasien yang memang harus dilakukan pemeriksaan gitu. Tetapi pembatasan tindakan itu bila tidak urgensi dan lain sebagainya memang kita coba minimalkan. Bukan berarti tidak memberikan pelayanan. Jadi tetap bisa hanya ada pemilihan kasus ya yang bisa ditunda dengan medikasi gitu, kita lakukan pengobatan. Kalau memang harus ada sesuatu yang ditindaki tetapi itu masih bisa dilakukan petugas dengan melengkapi APD-nya di level 3 biasanya kita udah pakai hazmat lengkap lah, komplit lah ya gitu ya. Sehari-harinya memang tetap menggunakan APD lengkap. Kalau di prakteknya Kanda sendiri, kalau di rumah gimana? Itu seperti apa Kanda? Seperti apa ya? Saya sudah lama nggak praktek. Udah praktek gitu ya? Oke, tetap. Jadi sebagai dokter sama saja ya, kita coba mengupayakan meminimalkan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan apalagi namanya tindakan aerosol yang seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau tambalan dan harus dilakukan penambalan sementara itu meminimalkan penggunaan bur, pembersihan, tapi tetap sesuai dengan prosedur lah. Berarti kalau saya mau scaling ini belum bisa dulu kan kayaknya ya. Kalau dulu biasa sama kayak Erna kan, sama Kak Jais. Sebenarnya ya, tetapi sekarang kan praktek-praktek pribadi kan sudah mulai melengkapi apalagi namanya selain dari petugas kan APD tadi lengkap. APD lengkap itu ya. Penyedot yang apalagi aerosol itu juga, kemudian perbaikan ventilasi untuk tempatnya ya. Penghisap apalagi udara gitu ya, blowernya gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai karena kita tidak mungkin kembali ke belakang ya. Betul. Tapi yang ada menyesuaikan dengan adaptasi baru ini gitu. Nah, tentu saja mungkin butuh waktu, tidak bisa langsung. Tetapi saya melihat sudah mengarah ke sana semua, melengkapi semua untuk menyesuaikan adaptasi yang ada sekarang begitu. Ini kita normal tidak tahu gitu ya. Pandeminya ini sampai kapan Pak? Betul. Ada terus atau bagaimana, kita kan belum tahu begitu. Oke kan. Oke, kita kembali ke puskesmas lagi Kanda. Iklannya ya. Hah? Ini iklannya nanti kalau pas di YouTube-nya sudah bagus gitu Kanda ya. Ini air minumnya enggak ada ini. Nggak boleh makan dan minum. Nggak boleh makan dan minum ya, luar biasa gitu. Oke Kanda, selanjutnya kalau di puskesmas itu yang biasa saya lihat adalah yang pemakaian APD-nya gitu ya, buat petugasnya. Kalau yang saya beberapa kali lihat itu dari petugas yang di depan aja gitu, penerima pasien itu kulihat kayaknya nih
Kalau menurut saya ya ini kayaknya terlalu over, maksudnya harusnya kan ada level-levelnya gitu kan ya. Nah, level-levelnya artinya kan kalau yang penerima pasien emang harus pakai yang level 3 gitu, yang full cover gitu kan. Iya. Bukannya yang di dalam aja gitu kan, seperti itu. Gimana kalau di puskesmas Kanda? Saya lihat dan saya pikir kategori level 3 dalam penggunaan APD hazmat bukan berarti itu dia level 3 keseluruhan ya, dengan Google dan lain sebagainya. Tapi mereka penggunaan hazmat seperti pelindung untuk seperti gaunnya gitu. Saya rasa nggak apa-apa karena kita harus melindungi diri kita dulu sebelum menyelamatkan orang lain ya. Prinsip itu harus digunakan begitu. Jadi lindungi diri kita karena kita adalah orang yang akan memberi pertolongan ke mereka. Kalau terjadi apa-apa sama kita nggak bisa memberi pertolongan. Dan yang harus kita pikirkan juga pasien yang datang kita tidak pernah tahu statusnya. Betul. Sudah tadi kita sepakatin OTG ini sudah sangat OTG banyak. Pasien tanpa gejala bisa dehendra, bisa yang lain. Salah satu bagian dari OTG kita di sini tidak tahu. Betul. Gitu. Jadi kehati-hatian juga penting, asal tidak berlebihan. Iya. Gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba si pasiennya lagi duduk-duduk kolaps di situ kan, kita harus menolong cepat kan ya. Mungkin seperti itu kali ya. Kenapa harus pakai itu ya? Jadi masyarakat jangan alergi ataupun kenapa aku diterima dengan model gini gitu ya. Iya betul. Nah, itu disampaikan kan edukasi itu ke masyarakat. Iya, masyarakat sudah paham bahwa itu bentuk bagian dari apalagi namanya alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi dirinya dalam memberikan pelayanan, baik hanya dirinya maupun mereka ya. Jadi pelindung APD tidak hanya hazmat gitu ya, masker pun APD. Jadi kenapa pakai baju seperti itu dan masker untuk dirinya petugas dan untuk mereka juga, untuk masyarakat juga. Iya, jadi sama-sama itu pelindung gitu ya. Kita melindungi masyarakat yang datang karena kita memakai masker supaya juga tidak menularkan kalau kita ternyata bagian dari yang OTG karena kita tidak mengetahui. Gitu kan. Selanjutnya kan mumpung waktu masih walaupun tadi kan sudah dibilang sudah lebih 30 menit ternyata ya. Lumayan lah kan ternyata. Ternyata kalau namanya podcast kayak gini kan ternyata. Bisa lama ternyata kan. Terus selanjutnya ini mungkin kan bagi masyarakat yang ke puskesmas. Kan kita ketahui sekarang kan sudah banyak yang informasi dibilang kalau masker yang jenis scuba itu sudah dibilang tidak direkomendasi lagi. Tapi masih banyak karena sekarang lagi turun harga. Sekarang dulu awal-awalnya itu 20-an, sekarang sudah jadi 5.000 gitu kan. Itu gimana kalau mereka datang ke puskesmas terus sementara kita sudah tahu nih ini scuba sudah tidak direkomendasi lagi kan. Betul. Jadi kami di puskesmas pada saat mulai ada berita untuk tidak direkomendasinya lagi scuba atau kita sudah mulai memberikan penyuluhan baik di dalam gedung sendiri tentang jenis-jenis masker dan efektivitasnya kan sudah banyak beredar ya. Kemudian jenis-jenis masker dan tingkat efektif dalam menyaring virus gitu ya. Jadi itu kita sampaikan dan tentu saja ini tidak sama dengan pada saat membiasakan masyarakat menggunakan masker tanpa membedakan jenis masker ya. Pada saat sampai sekarang kami terus masih menggalakkan untuk peralihan masker scuba yang dipakai masyarakat untuk ke masker kain kalau bisa yang 3 lapis. 3 lapis, betul ya. Masker kain 3 lapis. Nah, pada saat ini kita dari puskesmas itu mempunyai stok untuk masker kain yang kita berikan juga pada pasien yang berkunjung masih menggunakan masker scuba. Jadi walaupun itu masker kainnya juga belum memenuhi
syarat 3 lapis tadi yang kalau kita lihat efektifnya bagusnya seperti itu, Iya. tapi tetap kita berikan untuk melapisi masker skubanya. Jadi double gitu Ya, kan ya? untuk sementara, tapi kita arahkan untuk nanti harus diganti dengan arahkan masker kain yang lebih baik lagi begitu. Jadi kita tetap beri masker yang ada. Kebetulan kita masih punya ya, masih punya masker kain itu, sambil yang pakai scuba ditambahin lagi masker kainnya ini gitu. Karena kan ternyata itu ada apa sih di masker skubanya itu yang bisa keluar dari situ ya, kan dia renggang gitu ya. Pori-porinya itu kan Iya. iya. Itu kalau pas dikasih tahu gitu ada masyarakat yang komplain enggak? Enggak, bagus saja. Karena kan tidak semua mereka melihat media sosial informasi yang berseliweran ya. Iya. Tetapi bukan banyak, ada juga yang oh begitu ya, kaget begini. Nggak apa-apa, mereka tetap baik saja menerima, kita kasih masker kain. Jadi saya sediakan masker kainnya itu di dekat tempat ini pengambilan nomor. Ya, Oke. pengambilan nomor. Oke. Ke apa lagi ya? Kayaknya sudah hampir semua kayak yang mau ditanyain ya. Oh mungkin satu lagi kan, ini kaitannya banyak juga masyarakat gitu yang beredar apa namanya mereka terima dari medsos itu kan, masalah insentif tenaga kesehatan. Nah ini lumayan lah karena banyak yang menganggap bahwa wah kalau misalnya makin banyak COVID, serapan anggaran yang dikasih pemerintah pusat lewat insentif ini berarti semakin besar dong. Nah, itu bagaimana menurut kalian? Ya di puskesmas seperti apa gitu ya? Iya. Kita memang ada ya, dan itu kita ajukan sesuai dengan juknis dari Kemenkes sendiri, tidak keluar dari juknis. Di juknis itu disampaikan untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID di puskesmas gitu. Jadi sebenarnya tidak ada mengarah ke ayo kita COVID-kan orang supaya mendapat insentif lebih. Ya, tidak ada. Dan data-data itu kita compare atau kita samakan, sesuaikan dengan data rilis data pasien terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak COVID kemudian di-COVID-kan, tidak. Untuk data konfirmasi positif. Selebihnya data-data dari screening. Screening itu kita dapat dari data-data pasien yang datang kita screening maupun screening pelaksanaan seperti rapid test massal. Gitu. Dan itu semua ada pagunya ditetapkan oleh pemerintah. Artinya memang pemerintah sudah menganggarkan tersebut. Terus anggapan di luaran sana bilang tenaga kesehatan tanda kutip dapat bonus lebih atau insentif lebih, itu tidak benar kan ya, seperti itu ya. Iya, insentif ada, tetapi semua sesuai dengan kondisi pelayanan yang diberikan. Jadi tidak karena pasien tidak COVID di-COVID-kan supaya jumlahnya jadi banyak gitu, tidak ya. Karena yang beredar kan banyak ini kan. Artinya kalau misalnya kayak masuk rumah sakit nih. Masuk rumah sakit terus ujuk-ujuk nanti hasilnya positif. Masyarakat menganggap bahwa rumah sakit akan mendapat kucuran dana gitu ya. Iya, sistem ya itu tadi kita kembali ke pertanyaan yang paling awal tadi ya, jadinya ya terkonfirmasi positif itu kan dinyatakan dengan hasil pemeriksaan swab. Jadi tidak bisa dibilang positif kalau tidak ada hasil pemeriksaan swabnya. Tetapi ada kasus-kasus probable yang suspek COVID sampai pasien meninggal itu belum ada hasilnya keluar. Tetapi kondisi pasien menunjukkan mengarah ke COVID.
tentu saja dokter yang punya wewenang untuk melihat atau melihat kondisi ini begitu. Nah, jadi tidak ada maksud untuk mengcovidkan sebenarnya kalau menurut saya ya. Tetapi itu istilah yang luar biasa ini kan apa istilahnya itu bikin tarik nafas gitu kan. Kita perasaan sudah memberikan pelayanan gitu Mas, tapi kok banyak opini negatif ya tentang tenaga kesehatan gitu. Itu juga kan benar-benar itu yang opini negatif tenaga kesehatan itu yang kalau menurut Anda sendiri gimana gitu kan kepada masyarakat lah sekalian ini. Iya, sebenarnya cukup miris kita melihatnya karena kami memberikan pelayanan kesehatan dengan situasi pandemi ini sudah tetap sesuai dengan prosedur dan semaksimal mungkin yang bisa kami berikan dengan keterbatasan kami yang juga tidak mungkin tidak terpapar begitu. Jadi rasanya kalau kemudian dituduh macam-macam gitu ya. Macam-macam itu sedih gitu ya, sedih. Walaupun ruang lingkup yang saya sampaikan adalah puskesmas, tapi kami juga udah berusaha gitu ya dengan mencoba membuat alur-alur pelayanan, apalagi memisahkan atau meminimalkan adanya terjadinya resiko penularan di puskesmas sendiri, baik oleh petugas maupun oleh pasien itu sendiri gitu. Jadi kita itu sebenarnya upaya-upaya yang sudah kami buat gitu. Tidak lain itu untuk masyarakat gitu ya, dan tentunya karena tenaga kesehatan juga bagian dari masyarakat, pasti juga untuk kami sendiri sebagai tenaga kesehatan. Ya kalau makanya anjuran pemerintah usahakan jangan keluar rumah bila tidak penting sekali. Jadi usaha tenaga kesehatan juga harus dibantu oleh usaha masyarakat sendiri untuk menjaga dirinya. Karena kalau sudah sakit mau nggak mau pasti nanti ke fasilitas kesehatan, dan pemikiran negatif yang sempat tertanam itu nanti yang menjadi mencurigai begitu kan. Bawaannya curiga aja gitu kan, bawaannya curiga mulu. Padahal tidak kita memberikan pelayanan pemeriksaan dengan baik, jaga diri dengan menjaga diri dan keluarga, tidak berkumpul, tidak makan-makan bareng, tidak keluar rumah kongko-kongko bila tidak perlu begitu. Jadi ayo itu dilakukan begitu supaya apalagi tubuh sehat, tidak ada tidak drop, virus tidak mudah masuk begitu. Betul. Kalau sudah begitu kan meminimalkan untuk pergi ke fasilitas kesehatan yang pasti di situ isinya orang sakit gitu ya, isinya pasti orang sakit. Saya yakin lah kalau masyarakat sadar bahwa tidak pentingnya untuk berkumpul-kumpul, itu salah satu bentuk upaya untuk membantu pemerintah menurunkan atau menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Betul kan. Artinya dengan banyaknya isu negatif ini lumayan luar biasa. Apalagi yang kemarin kan ya. Kalau sempat lihat berita, ada berita tuh yang bilang 40 juta orang Indonesia tidak percaya COVID itu ada malah. Kalau nggak salah ya. Seperti itu kan. Itu gimana menurut Kanda itu? Dengan hasil survei itu kan luar biasa itu. Ya itu dia ya, karena mereka mungkin ini musuh kita tidak terlihat gitu ya. Ini musuh yang tidak terlihat, tetapi ini nyata gitu. Kenapa dibilang nyata? Karena sudah banyak korbannya. Kita tidak mungkin tidak bisa membilang itu betul karena kita tidak merasakan dampak langsung ke diri. Tetapi saya yakin bagi orang-orang yang sudah merasakan, baik keluarganya saja ataupun dirinya, dia tidak mungkin bilang seperti itu gitu. Kuncinya saat kan sempat beredar ya, obatnya COVID ini dalam kapsul kemudian isinya masker gitu kan. Sempat pernah lihat ya. Itu buat saya bentuk edukasi yang simpel tapi kena gitu. Simpel tapi kena.
Itu saja, gunakan masker dulu ya, minimal itu jangan lupa maskernya, gunakan masker walaupun tidak cukup masker untuk memberhentikan penyebaran ini, betul. tetapi kesadaran penggunaan masker dan pelaksanaan hand hygiene, cuci tangan dan penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu semua harus dijadikan satu begitu. Jadi tidak hanya pakai masker di mana-mana, tapi tidak jaga jarak, gitu ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, bawalah hand sanitizer kemana saja karena mungkin kita tidak bisa ketemu tempat cuci tangan dimanapun kita berada. Jadi hand sanitizer itu membantu untuk penggantinya, begitu. Usahakan tidak berlama-lama kalaupun harus melakukan suatu pertemuan dengan beberapa orang begitu ya, dan paling penting jaga jarak ya. Pentingnya itu jaga jarak kan ya? Kita lumayan, itu memang ini sudah settingannya gitu kan ya. Settingannya sudah semeteran lebih gitu kan, jadi insya Allah aman lah kan, walaupun kita pakai masker juga. Pakai masker, benar, jangan dilepas loh ya. Jangan dilepas, tetap aman. Kecuali untuk hal tertentu harus dilepas gitu kan. Betul, jadi itu saja dulu. Jangan keluar rumah bila tidak penting sekali. Tetap gunakan masker dimanapun kita berada, sering-seringlah cuci tangan, gunakan hand sanitizer, siapkan itu di tas atau kantong kita, kemudian jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dalam kondisi tangan yang belum bersih, dan usahakan jangan berkumpul. Betul, kumpul-kumpul. Termasuk main domino kan deh ya. Bukan saya yang ngomong ya. Termasuk main. Jadi buat bapak-bapak yang punya hobi domino gitu kan, mungkin agak dikurang-kurangin lah. Seperti itu gitu kan. Sayangi diri dan keluarga, karena kita tidak berbicara pada diri kita saja, karena pada saat kita pulang ke rumah itu ada istri, anak, suami, dan anak-anak kita juga yang pastinya patut harus kita jaga lah gitu. Bagaimana caranya? Ya kita menjaga diri kita. Gitu. Betul. Jadi sayangi diri dan sayangi keluarga gitu kan ya. Karena kan berdasarkan laporan Ibu Kepala Dinas, klaster keluarga cukup meningkat sekarang ya. Itu yang luar biasa ya. Klaster keluarga cukup tinggi sekarang. Ya karena kita kalau sudah di dalam rumah pastinya sudah seperti biasa ya gitu. Sulit gitu kan kita tidak sulit untuk kita tidak berinteraksi akrab, dan rata-rata tidak menggunakan masker di rumah ya. Iya. Nah kita tidak tahu diri kita kan habis dari luar. Betul. Ya. Kemudian di luar kita ternyata tidak juga disiplin dalam hal itu. Itu makanya untuk menjaga keluarga kita juga harus disiplin. Harus disiplin juga gitu kan ya. Begitu sampai rumah kan kita nih. Pokoknya pulang mandi gitu kan. Pulang mandi harus. Punya anak-anak tidak boleh meluk dulu sama istri gitu ya. Iya, saya di rumah masih pakai masker. Masih pakai masker juga kalau di rumah ya kan ya. Iya, ya diupayakan sebisa mungkin pakai masker. Oke, mungkin terakhir kan ya sebelum kita closing acara sore ini. Ini kan katanya vaksin sudah hampir akan ada. Hampir akan ada. Terus mulai lagi sekarang bermunculan isu-isu baru lagi, masalah halal tidaknya gitu ya. Nah, itu gimana menurut Anda sendiri? Secara pribadi maupun secara sebagai seorang nakes? Ya ini akhirnya permasalahan vaksin ini sama dengan kalau bicara halal tidaknya sama dengan pandangan masyarakat, beberapa masyarakat terhadap halal tidaknya vaksin-vaksin lainnya ya. Yang lain lagi, betul. Apalagi kalau saya berpikir karena saya tidak bisa memaksa orang keyakinan gitu ya? Karena ini kan lebih ke keyakinan jadinya, iya. Ya, ke keyakinan. Tetapi ini bentuk upaya pemerintah dalam pengobatan atau penanggulangan coronavirus ini. Jadi kalaupun vaksin itu sudah siap edar, pasti tentunya tidak saja
langsung begitu, pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui, uji coba dan lain sebagainya, dan memang aman dan siap untuk diberikan ke masyarakat gitu. Tapi kalau berbicara amannya, kalau bicara halal tidaknya, saya tidak. Jadi kembalikan aja ke dia ya, mau divaksin enggak gitu. Tidak bisa begitu, tetapi bisa juga gitu ya. Harusnya kita meyakini bahwa ini bentuk ikhtiar gitu ya, kan. Betul seperti itu. Mungkin sama juga kali kan ya dengan obat-obatan yang lain ya. Kan tidak semua obat ada tulisan logo halalnya gitu kan. Kalau kita lagi cuma itu yang bisa, misalkan cuma itu aja yang bisa, mau diapain itu? Seperti itu. Saya tapi ya mungkin penjelasan halal dan tidaknya MUI saja ya. MUI aja ya. Berarti kita tunggu ini kan ya istilahnya fatwa lagi gitu ya, fatwa MUI gitu kan. Mengenai halal haramnya lagi kan. Ini lebih ke masalah keyakinan pribadi saja ya. Penyampaian ini tidak mewakili siapapun, keyakinan manapun begitu ya untuk halal tidaknya. Mungkin nanti ada yang lebih berhak untuk menyatakan apakah ini halal atau tidak begitu. Oke Kanda, kita sudah lumayan, sudah hampir sejam gitu ya kita berdiskusi. Moga-moga hasil diskusi kita hari ini bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton video ini. Mungkin sebelum penutup mungkin ada pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir kan, pesan-pesan ke seputaran COVID atau apa gitu kan, silakan kan. Mungkin untuk teman-teman IKA Unhas juga kalau perlu ya. Baik, terkhusus teman-teman IKA Unhas mungkin ya. Kita sama-sama berusaha untuk melawan dan memerangi virus yang tidak terlihat ini dengan cara penerapan kedisiplinan protokol kesehatan di lingkup terkecil adalah diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Untuk itu mudah-mudahan kita dengan sadar sepenuh hati melaksanakan protokol-protokol kesehatan dimanapun kita berada gitu. Jadi tolong jangan diabaikan dan jangan anggap bahwa ini virus ini tidak ada begitu. Mari kita selalu gunakan masker, cuci tangan, kemudian tidak berkumpul-kumpul, jaga jarak, dan memang bila harus keluar dan melakukan aktivitas di luar tetap gunakan hal-hal tadi yang mendukung protokol kesehatan kita, masker dan hand sanitizer lainnya. Kembali ke rumah, bersihkan dulu diri sebelum kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Oke, terima kasih banyak kali ya untuk pesan-pesannya khususnya buat teman-teman IKA Unhas dan juga untuk umumnya pada masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan di hari Minggu kita ganggu jam istirahatnya gitu ya. Sama harusnya sih sudah ngumpul-ngumpul sama keluarganya kan ya. Oke, nanti buat teman-teman sekalian kita akan jumpa lagi di next sesi untuk podcast IKA Unhas. Berharap sih dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Jadi dengan topik-topik yang berbeda lagi nantinya. Kita lihat yang lagi viral-viral ya. Yang viral kayaknya ya. Seledri kan lagi viral ya. Seledri lagi viral. Atau minyak kayu putih kemarin yang sampai ada minum minyak kayu putih kan, itu membingungkan saya gitu kan. Ini seperti kan, itu. Bentuk informasi-informasi yang ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Karena bentuk itu salah satu bentuk kekhawatiran kalau menurut saya ya. Bentuk kekhawatirannya diri pasien tadi atau masyarakat tadi karena mendengar salah satu sebagai pencegah gitu, tetapi mungkin tidak dipikirkan efeknya bila berlebihan bagaimana. Ini yang berlebihan minum itu kan? Iya, sampai ada minum setengah botol kan? Setengah botol jadinya. Meninggal ya? Meninggal jadinya kan? Kalau misalnya di Balikpapan ya? Iya. Balikpapan kejadiannya kan ya? Nah itu sudah. Nah jadi di sini ya memang. Maaf, jangan pakai jargon-jargon bahaya nanti gitu. Jadi bukan kampanye Pak ya, bukan kampanye.
Terus iya itu. Jadikan. Iya, nanti di-cut itu nanti. Sesi itu nanti di-cut. Bahaya nanti. Ya nggak boleh. Jadi kita bentuk-bentuk seperti ini saya apresiasi banget ya sama IKA Unhas karena kita bisa dalam bentuk apapun untuk mendukung pemerintah, baik dari rumah, dari tempat kerja maupun dari manapun, selama itu baik, semuanya bernilai ibadah gitu ya. Salah satunya adalah bentuk kegiatan seperti ini. Isunya apapun itu bisa karena informasi itu kalau bermanfaat insya Allah akan berguna bagi masyarakat. Tidak mesti harus coronavirus. Betul, gitu. ya. Kecuali pilkada dulu kan ya. Pilkada kita tidak sentuh dulu. Ya jangan dulu ya. Nanti walaupun kalau apa namanya keluarga alumni sebelah itu bahas tentang ini ya. Oh gitu. Tentang pilkada ya. Hari ini tadi ya. Iya, tetapi sebagai warga masyarakat yang baik, kita tetap punya hak pilih. Betul. Digunakan sebaik-baiknya, tapi tidak usah Kita tidak mengarahkan. ya. Betul. Tidak berkampanye dan tidak mengarahkan begitu ya. Ya kalau kami selaku PNS ya. Betul. Kalau ya memang kewajibannya untuk tim suksesnya ya untuk berkampanye. Kan dibayar kan, kan? Kan dibayar. Kalau tim kampanyenya ya harus kampanye. Ya. Hanya kampanye yang ikut protokol kesehatan kan ya. Ya, ini kan lagi keluar juga kan peraturan edaran dari wali kota mengenai maksimum ya. Berkumpul kan ya, aturannya kalau melakukan berkumpul lebih dari 30 orang. Tidak lebih dari 30 orang ya. Oke. Saya belum baca benar-benar itu surat edarannya. Oke kan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita Mohon cukupkan. maaf kurang dan lebihnya ya. Artinya bila ada yang salah mohon dikoreksi. Tidak semua yang disampaikan adalah selengkap-lengkapnya atau mungkin ada kesalahan, mungkin nanti bisa dikoreksi juga. Punya lebihnya banyak kok kan, lebihnya banyak. Kurangnya sedikit kok. Gitu ya, Kanda ya. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Salam buat orang di rumah. Kita tetap sehat supaya bisa lebih produktif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.